Menjadi seperti Yesus, itu Kristen. Yesus kan waktu datang ke dunia, teman-teman, dia melakukan kehendak Bapa aja. Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak dia mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Itu makanan Kristus. Itu makanan Yesus. Nah, kalau kita pengikut Kristus gitu ya, bukankah makanan kita seharusnya sama? Yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa yang menjadi kehendak Bapa untuk kita lakukan setiap hari ya? Itu yang perlu kita perhatikan. Itu yang perlu kita jalani dalam kehidupan ini. Karena Kristus nggak pernah bawa agama. Hidupnya, dia bawa hidupnya. Dia memberikan jalan hidupnya. Dia memberikan jalan hidupnya. Nah, kita pengen Kristus, berarti melihat kehidupan Kristus. Apa yang Kristus lakukan? Apa yang Yesus lakukan setiap hari? Semasa pelayanannya, semasa kehidupannya. Nah, kita teladani dia dan kita menjadi seperti dia. Menjadi seperti Kristus. Nah, memang sayangnya memang banyak kita mungkin seringkali jatuh bangun atau bahkan tidak mengerti atau bahkan menganggap enteng hidup seperti Kristus hidup ini. KTP kita boleh Kristen gitu teman-teman ya. Tapi seringkali kehidupan kita nggak seperti Yesus. Tidak seperti Yesus. Bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita merasa, bagaimana cara kita berbicara, bagaimana kita bertindak, kita tidak mencerminkan Yesus dalam hidup kita. Pikiran kita masih sesuka hati sendiri. Aduh, kadang-kadang tuh kita masih gampang berpikir, ya udahlah berpikir sesuka hati aja deh. Berpikir sesuka hati itu mungkin kalau dalam struggle cowok-cowok di sini ya, misalnya struggle-nya suka nonton pornografi, berpikir kotor gitu ya, atau mungkin berpikir jahat, perempuan juga. Kita menggunakan pikiran kita sesuka hati kita, di mana seharusnya pikiran kita pun juga harusnya pikiran Kristus. Orang harus jadi seperti Kristus kok. Kristen itu to be like Christ. Jalan hidup seperti Kristus. Pikiran kita seharusnya juga seperti apa yang Yesus pikirkan pada waktu itu. Nah, tapi kan nyatanya kita sering kali pakai pikiran kita sendiri lah, kepahitan lah. Berbicara juga, kita berkata-kata kasar, berkata-kata kotor, berkata-kata yang sebenarnya gak usah belajar firman ya, secara etika juga buruk. Bukan, apakah itu Kristus gitu? Apakah Kristus tinggal dalam hidup kita? Apakah kita benar-benar menggambarkan, mewujudkan, memperlihatkan, aku pengikut Kristus tuh apakah aku berkata itu seperti ini? Harusnya hidup kita menunjukkan siapa? Kristus itu sendiri. Makanya harus menjaga pikiran, perasaan kita, dan perkataan kita, tindakan kita apalagi. Nah, makanya Filipi 2:5 kan berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam hidup bersama, ya gak? Dalam hidup bersama dengan teman-teman, bersama dengan sesama kita, punya pikiran dan perasaan Kristus. Itu maksudnya. Kita nggak mungkin bisa hidup seperti Kristus ya, kalau menurut saya. Tidak bisa mungkin hidup seperti Kristus dengan ke goa, sendirian, semedi. Nggak teruji kita. Tapi kalau kita hidup di dalam dunia, bersentuhan dengan orang yang ngeselin kita, yang ngecewain kita, di situ kita baru bisa belajar menjadi seperti Kristus. Wah, nih orang ngeselin gue, dia kecewain gue. Gimana caranya ya? Oh, aku harus seperti Kristus. Aku harus mengampuni dia, berbelas kasihan. Karena dia nggak mengerti apa yang dia perbuat. Ya dong, makanya Alkitab bilang, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Hidup bersama dalam masyarakat, dengan teman-teman. Kita taruh pikiran dan perasaan Kristus. Di mana di situ kita praktekkan untuk jadi seperti Kristus. Cuma kan, kalau misalnya kita disenggol sedikit kan, waduh, misalnya cowok-cowok ya, yang gampang emosi begitu ya, yang gampang kesel gitu ya. Wah, diserempet sedikit udah langsung ngomong aja, woi, apa kayak kata-kata kebun binatang begitu.
Nggak seperti Kristus. Ibarat kata kalau kata gaulnya tuh senggol dikit bacok gitu ya. Yang mungkin sering dikenal sama anak-anak nih. Kadang-kadang hidup kita nggak seperti Kristus. Padahal kita pengikutnya loh. Nah, kesan itu to be like Christ. Bukan agama. Jalan hidup seperti Kristus. Nah, kita harus bangun pikiran dulu nih. Bangun pikiran, perasaan seperti Kristus. Karena ketika kita bangun pikiran seperti Kristus, perasaan seperti Kristus, kita baru bisa berkehendak, bertindak, melakukan perbuatan seperti Kristus. Akarnya di sini nih, di pikiran dulu diubah. Kenapa kita masih begini-gini aja ya? Tindakan kita masih dalam dosa yang sama, masih dalam melakukan kesalahan yang sama. Karena pikirannya nggak diubah. Pola berpikirnya tidak berubah. Nggak mungkin tindakannya berubah kalau pola berpikirnya tidak berubah. Makanya Alkitab juga bilang di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Oh, jadi kita nggak boleh serupa dengan dunia ini ya? Iya. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Caranya gimana supaya nggak serupa dengan dunia? Berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu Roma 12 ayat 2. Gimana cara kita belajar firman? Karena firman memperbarui pola pikir kita. Mengerti apa sih yang Yesus pikirkan saat dia disakiti. Apa sih yang Yesus pikirkan ketika ia dipuji. Ketika ia sewaktu kecil, waktu dia belajar, dan segala macamnya yang kita bisa temui dalam Alkitab. Nah, Alkitab, Paulus berkata, perbaharui budimu, metanoia, berubah pola pikir. Metanoia, jadi itu dalam bahasa Yunani, pembaruan budi itu artinya metanoia. Perubahan pola berpikir. Nah, metanoia ini kan seringkali kalau anak IPA ya, ini kan juga diterjemahkan metamorfosis. Ya kan, dari ulat menjadi kupu-kupu. Jadi sebenarnya kata metanoia teman-teman ya, pembaruan budi itu tuh sebenarnya ya, sampai di mana benar-benar titik orang tuh berubah, benar-benar berubah. Yang tadinya ulet jadi kupu-kupu. Itu metanoia, berubah pikirannya. 180 derajat, 180 degree. Berubah, benar-benar berubah pola pikirnya. Jadi kalau kadang-kadang kita ngeliat diri kita, kalau memang kita benar-benar berubah ya, kalau kita lihat diri kita yang dulu, kok gue bisa begitu ya? Aduh, agak aneh juga kenapa gue bisa begitu ya? Kenapa bisa ngomong kasar begitu ya? Kita bahkan bisa jijik lihat diri kita. Ya seperti ulat jadi kupu-kupu. Ulat kan binatang yang menjijikan. Ketika berubah jadi kupu-kupu menjadi binatang yang indah. Ya kan? Nah, itu sebenarnya metanoia. Perubahan kita tuh harus seperti itu sebenarnya. Benar-benar berubah jadi sesuatu yang indah. Ketika kita lihat masa lalu kita, kok aku begitu banget ya? Aku kadang bahkan bisa jijik sendiri. Bahkan kalau bisa kita tanya ya ke kupu-kupu ya, kita tanya, "Pu, kamu kalau lihat diri kamu dulu, kamu rasa gimana ya? Kamu ulet begitu." Nah, pikiran ini jadi pusat untuk perubahan kita. Kalau pikiran kita berubah, maka tindakan hidup kita juga berubah. Makanya kita perlu sortir apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Karena apa yang kita lihat, apa yang kita dengar masuk ke pikiran, mengisi hati kita, dan akhirnya berbuah kepada tindakan. Kita harus sortir tontonan-tontonan tidak layak. Sortir bacaan-bacaan tidak layak. Yang rasanya tidak membangun iman. Hati-hati. Tontonan-tontonan di YouTube juga. Hati-hati. Dengan telinga. Juga hati-hati. Makanya kan Alkitab bilang pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Maksudnya apa? Ketika kamu bergaul dengan orang yang ngomong kasar ya, itu masuk ke telinga, masuk ke pikiran, perkataan-perkataan kasar. Akhirnya apa? Mengisi hati, akhirnya berbuah kepada tindakan. Ya lu ngomong kasar juga. Kenapa saya bisa ngomong gini? Saya juga ngalamin dulu. Saya rasa kuat. Cuma ketika bergaul dengan teman-teman yang ngomong kasar begitu ya. Yang ngomong kasar gitu ya. Atau mungkin kalau cowok topiknya tuh ngomongin cewek lah. Atau ngomongin apa gitu ya. Aduh, itu mempengaruhi pola pikir. Dan akhirnya kita berbicara hal yang serupa. Ya gak? Itu pergaulan buruk merusak kebiasaan.
Pergaulan buruk merusak kebiasaan baik itu karena apa? Karena dengar perkataan-perkataan. Makanya jangan bergaul dengan sembarangan. Tapi kok gue bergaul sama orang Kristen, tapi dia juga ngomong begituin, temen gue juga Kristen. Ya makanya lu berubah berdua, lu berubah bertiga, saling membangun di situ. Ayo yuk kita inget, jangan ngomong kasar lagi. Udah cukup. Kita pengikut Kristus loh. Jaga perkataan kita, jangan sia-sia perkataan kita itu. Nah, saling membangun di situ. Ya kan? Nah, makanya perlu dijaga nih pendengaran kita. Musik juga hati-hati. Banyakin denger lagu rohani. Bukan nggak boleh denger lagu sekuler. Boleh. Cuma perbanyak lagu rohani. Kenapa? Karena lagu rohani itu seringkali mengisi hati kita. Dan itu bikin teduh kita. Menurut pemahaman saya, menurut pemahaman Koko ya, kakak nih. Ketika dengar lagu rohani itu hati bisa lebih teduh. Dan ketika ada masalah begitu ya, itu bisa jadi lagu rohani itu yang muncul gitu. Lagu rohani itu yang muncul. Entah mungkin kalau disediain pacaran gitu ya. Jangan dengar lagu galau kalau diputusin. Ya makin galau. Kalau lagi putusin, dengar lagu rohani. Biar ke Tuhan aja. Ya gak? Ya kan? Ke Tuhan aja. Jangan makin galau. Nah ini kan kita bisa melihat. Apa yang mengisi pikiran kita lewat mata dan lewat telinga. Itu mempengaruhi hati kita. Hati kita mempengaruhi tindakan kita. Nah kalau mau jadi seperti Kristus, ini dibangun pola berpikirnya. Menjadi to be like Christ itu dibangun dari pola berpikir. Menjadi Kristen yang benar itu dibangun dari pola berpikir yang benar. Bagaimana kita belajar firman setiap hari. Nah pola berpikir ini kan berubah ketika kita melakukan pertemuan-pertemuan seperti ini. Misalnya kayak ibadah pagi seperti ini. Bagaimana kalian dengar khotbah di gereja masing-masing, dalam komunitas, di dalam komsel. Itu pertemuan-pertemuan seperti itu dihadiri. Mengubah pola pikir kita. Gimana cara pola pikir ini mengerti apa sih kehendak Bapak gitu? Apa sih kehendak Bapak? Itu mengerti situ.